Kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita masih membahas tentang kitab Taharah. Kita sudah sampai pada hadis 214. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha telah melarang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayu shalla bahwasanya dilakukan salat fi sab'i mawatin pada 7 tempat. 7 itu apa saja? 1. Al-masbalah, tempat sampah. 2. Al-majzarah, tempat penyembelihan hewan. 3. Al-maqbarah, kuburan. 4. Qari'atit thariq, tengah jalan atau jalan yang dilalui orang. 5. Al-hammam, tempat pemandian umum, kolam renang misalnya. Kemudian ma'atinil ibil, kandang-kandang unta atau tempat-tempat istirahatnya unta di dekat air minum mereka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 ya. Yang ke-7, fauqa dhahri baitillah, di atas punggung Baitullah, di atas Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tetapi derajatnya adalah dhaif. Karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu mari kita bahas satu persatu dari tempat-tempat 7 yang disebutkan ini. Adapun sampah, maka ini adalah tempat yang kotor sehingga tidak layak untuk digunakan sholat. Apabila di situ ada najisnya, jelas tidak sah untuk sholat, sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Apabila tidak najis tetapi kotor, itu pun juga tidak pantas untuk digunakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Surat Al-A'raf ayat 31. Ambillah perhiasan kalian pada setiap mau salat. Jadi salat berhias. Nah, sementara kalau tempatnya kotor, ini berarti kita tidak berhias. Demikian juga majzarah, tempat penyembelihan hewan. Ya. Ini kalau di situ ada najisnya, maka tidak sah salat. Tetapi kalau tidak najis, tetap kotor, tidak pantas. Kuburan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya hadisnya sahih, tidak boleh sholat di kuburan. Adapun tengah jalan, maka ini sebenarnya jalan ini adalah tempat yang bersih, yang suci, boleh untuk digunakan sholat, tetapi dilarang karena mengganggu orang yang melewatinya. Maka ini sebenarnya bukan karena tempatnya najis, tetapi karena akan mengganggu orang. Maka ini termasuk dalil umum sabda Nabi SAW, la dharara wa la dirar, tidak boleh berbuat madarat dan tidak boleh saling memadarati. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Karena itu janganlah kita mengganggu hak jalan. Kalau kita mengadakan satu pengajian, pengajiannya di masjid, nah masjidnya tidak usah menutup jalan di depan masjid tersebut. Apalagi kalau misalnya ini masjid, kemudian di sebelah masjid ada tempat yang luas, maka kenapa engkau menutup jalan? Ini tidak benar. Gunakanlah tempat luasmu yang di samping masjidmu itu dan tidak usah menutup jalan yang ada di depanmu. Ini salah satu sikap umat Islam yang kurang hati-hati. Mereka menyerobot haknya orang banyak, menutup jalan, padahal orang-orang banyak yang lewat dari situ. Ini satu bentuk kezaliman dan kemadaratan yang tidak seyogyanya dilakukan oleh orang beriman. Rasulullah SAW bersabda, menghasung kita untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Beliau mengatakan, wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatan. Kamu singkirkan gangguan dari jalan itu adalah bernilai sedekah. Jadi jangan membuat gangguan di jalan. Orang zaman sekarang malah sebaliknya, bukan menyingkirkan gangguan di jalan, tapi malah masang gangguan di jalan, yaitu mengadakan acara-acara di tengah jalan. Enggak benar seperti ini. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, maka para takmir masjid yang mengadakan kajian akbar, takbir akbar, ini perlu mempelajari fikih bagaimana tabligh akbar itu supaya tidak mengganggu jalan. Kemudian al-hammam, hammam ya. Takbiran yang kalau di
Nggih. Dia tidak punya halaman, sementara harus menghadirkan satu desa yang terdiri dari kurang lebih 13 masjid. Nggih. Nah, itu tidak ada halaman, ada cuma jalan. Kalau memang tidak ada halaman, maka di sini terpaksa memakai jalan, tidak ada masalah. Akan tapi hendaklah diperhatikan apakah jalan itu jalan utama atau bukan. Insya Allah kalau di perkampungan bukan bagi. Nah, yang salah adalah masjid punya halaman luas, halamannya nggak dipakai, malah jalan ditutup. Nah, ini nggak benar. Mestinya dimaksimalkan itu halamannya supaya jalan tetap dilalui oleh orang-orang yang berhak untuk melewatinya. Kalau kondisi di kampung di mana jalan sangat banyak sekali, nggak ada masalah insya Allah. Apalagi masjidnya tidak memiliki halaman. Kemudian al-hammam, tempat pemandian umum, sudah kita bahas kemarin, hadisnya sahih ya, hammam, sehingga tidak usah diulang. Kemudian ma'atinil ibil, kenapa tidak boleh sholat di kandang-kandang unta? Nah, di sini ada hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu fi marabidil ghanam." Silahkan kalian salat pada kandang-kandang kambing, enggak apa-apa. Wala tusallu fi a'tanil ibil, tapi jangan salat di kandang-kandang unta. Kenapa? Fa innaha khuliqat minasyayatin, karena unta diciptakan dari setan. Maksudnya unta itu sering mengganggu sebagaimana setan sering mengganggu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maka untuk yang ini ma'atinil ibil, meskipun ini hadisnya dhaif yang kita baca, tetapi maknanya sahih karena sesuai hadis yang lain. Adapun ini di atas Ka'bah, nah, maka para ulama mengatakan di atas Ka'bah itu salatnya bisa sah, bisa juga tidak. Apabila kita berada di atas Ka'bah, sementara di depan kita masih ada bangunan Ka'bah yang kita bisa menghadap kepadanya, maka salat kita sah. Jadi misalnya ini Ka'bah, kemudian bagian atasnya ini masih ada temboknya Ka'bah, sehingga kita salat masih menghadap kepada tembok ini, meskipun temboknya mungkin 1 jengkal saja, nggak ada masalah karena kita masih menghadap kepada tembok tersebut. Tapi seandainya atapnya itu leper, tidak ada tembok sama sekali, berarti kita salat tidak menghadap ke arah kiblat, kita salat di atasnya kiblat. Inilah pembahasan fikih oleh para ulama tentang hukum salat di atas Ka'bah ini. Maka hukumnya diperinci. Kalau masih ada tembok Ka'bah yang kita bisa menghadap kepadanya, salatnya sah. Kalau tidak ada, berarti salatnya tidak sah. Sama dengan orang yang salat di dalam Ka'bah, itu bisa salatnya tidak sah. Apabila dia salat di dalam Ka'bah, sementara dia menghadap kepada pintu Ka'bah dan pintunya waktu itu terbuka, nah, sehingga dia salat sama sekali tidak menghadap ke arah kiblat, tapi menghadap ke arah kosong. Nah, ini tidak sah. Sehingga ini satu teka-teki. Kapan seseorang itu sholat di dalam Ka'bah tetapi sholatnya tidak sah? Ketika dia tidak menghadap kepada Ka'bah tersebut karena menghadap kepada pintu yang terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya baca dari penjelasan para ulama. Nggih. Banyak orang tidak ada masalah karena dalam kondisi terpaksa. Jadi kita sholat di sekitar Baitullah Ka'bah, sementara banyak orang yang lalu lalang sehingga mereka tidak mengetahui kalau kita sedang sholat. Nah, sholat kita ini tidak ada masalah. Tapi kita sebagai orang yang lewat tidak boleh melewati orang yang sholat. Jadi hukum larangan melewati orang sholat itu berlaku juga di Ka'bah atau di Masjidil Haram atau dimanapun juga. Pendapat yang mengatakan tidak berlaku tidak benar karena tidak ada dalil yang kuat untuk mereka. Bahkan dalilnya umum, apapun orang sholat tidak boleh dilewati meskipun di dalam Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram. Hadis 215. Wa an Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu, janganlah kalian salat ilal kubur, menghadap kepada kuburan-kuburan. Perhatikan ya, ila, menghadap kepada. Wala, dan janganlah kalian itu tajlisu, duduk alaiha, di atas kuburan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat menghadap kuburan adalah dilarang. Lah, kalau dilarang, apabila nekat bagaimana? Nah, maka kaidahnya mengatakan an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan itu menyebabkan rusaknya amalan. Sehingga kalau seseorang nekat salat menghadap kuburan, ini salatnya rusak alias tidak sah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kapan seseorang disebut salat ilal kubur, menghadap ke kuburan? Kapan itu? Apabila kita berada di satu masjid, di barat masjid ada kuburan, apakah ini termasuk salat menghadap ke kuburan? Nah, di sini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, apabila di depan kita dengan kuburan itu tidak ada penghalang sama sekali, sehingga betul-betul orang yang melihat mengatakan ini kamu menghadap kuburan. Nah, ini disepakati ulama, salatnya adalah tidak boleh, tidak sah. Yang kedua, sebentar lagi. Apabila seseorang salat di masjid yang di baratnya ada kuburan tetapi sudah terhalang oleh tembok masjid, nah maka di sini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dia salatnya sah karena sudah tertutupi oleh tembok. Ada yang mengatakan tidak boleh karena antara tembok masjid dengan kuburan tidak ada penghalang. Untuk kehati-hatian maka kita sebaiknya menghindari. Tapi terus terang ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang saya pilih, wallahu a'lam bishawab, adalah apa yang disampaikan oleh Al-Amir As-Sun'ani. Beliau mengatakan al-zahir annahu ma yu'addu mustaqbilan lahu 'urfan. Yang disebut menghadap itu adalah apabila secara adat disebut menghadap. Nah, kalau saya berada di masjid, masjidnya sudah tertutup dengan tembok, meskipun baratnya ada kuburan, nah itu secara adat kalau mengatakan itu tidak menghadap kuburan berarti tidak menghadap. Dan tampaknya adat mengatakan bahwa dia tidak menghadap ke kuburan karena sudah ada tembok, berarti tidak menghadap ke kuburan. Orang kalau ditanya dia menghadap apa? Menghadap tembok, pasti begitu. Kemudian yang ketiga, apabila antara kita salat, antara masjid kita yang kita salat dengan kuburan ada penghalang, baik itu sungai, baik itu jalan, baik itu temboknya kuburan, maka di sini sepakat para ulama bahwa itu hukumnya adalah boleh. Maka ada yang disepakati tidak boleh, ada yang disepakati boleh, boleh, ada yang diperselisihkan boleh atau tidak. Silakan. Kuburannya kelihatan? Di sampingnya. Sampingnya. Nah, kalau sampingnya bukan menghadap. Ini larangannya adalah ila menghadap kepada al-kubur, kuburan, bukan di sampingnya. Oh, sholat jenazah. Baik. Terkecuali dari larangan ini adalah, saya tulis di sini sudah, wala yajuzu shalah 'alal qabr. Selain dilarang salat menghadap kuburan, juga dilarang salat di atas kuburan. Dalilnya apa? Rasulullah mengatakan qatalallahu al-yahud, Allah melaknat orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Jadi malah sujudnya di atas kuburan. Ini tidak boleh. Wa yustathna minhu, diperkecualikan dari ini, menghadap ke kuburan ini, hadis Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW salat di atas kuburan setelah kuburan itu dipendam, setelah jenazahnya dipendam. Fakabbaru alaihi arba'an, beliau takbir 4 kali di depan kuburan tersebut. Nah, ini hukum khusus boleh, Pak. Jadi bagi yang terlambat, jadi sampai ke kuburan ternyata penguburan sudah selesai, nah ini terlambat berarti kan. Nah, itu boleh sholat di depan kuburannya orang yang sudah dipendam tadi, karena ini hukum khusus ya, diperkecualikan dari larangan tadi. Tapi kalau untuk sholat sunnah nggak boleh. Jadi misalnya kita sudah selesai mensolatkan jenazah tadi, kemudian kita pengen sholat duha, sekalian aja lah saya mau sholat duha di sini, nggak boleh. Ini hukum khusus untuk sholat jenazah, dan itu bagi yang tertinggal. Ada
Adapun yang tidak tertinggal maka hendaklah sholatnya di luar kuburan sebelum dia dibawa ke kuburan. Tapi ini masalah pertama sudah selesai. Maka ini mengandung dua masalah. Masalah pertama, dilarang sholat menghadap ke kuburan. Masalah yang kedua, dilarang sholat di atas kuburan. Sudah saya bahas tadi dalilnya. Kemudian hadis ini juga membahas wala tajlisu 'alaiha, dilarang duduk di atas kuburan. Duduk ini diperselisihkan oleh para ulama. Duduknya duduk apa? Menurut Imam Malik ini adalah duduk untuk buang hajat. Tetapi pendapat yang kita pilih adalah bahwasanya larangan duduk di sini duduk secara mutlak, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membahas duduk apapun. Berarti duduk apapun tidak diperbolehkan. Wala, janganlah kalian duduk. Larangannya ini haram atau makruh? Jawabannya adalah larangan ini haram, bukan makruh. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ayyajlisa ahadukum ala jamrah. Sungguh bahwasanya seseorang duduk di atas bara api, fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildih, sampai dia itu membakar bajunya sampai mengenai kulitnya. Khairun lahu, itu lebih baik dia terbakar seperti itu, min ayyajlisa ala qabrin, daripada dia duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis berarti ancaman keras. Kamu kebakar, bokongmu kebakar, itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kuburan. Ini ancaman keras seperti ini menunjukkan bahwa larangannya adalah haram, bukan makruh. Karena itu jangan sekali-kali duduk di atas kuburan, karena hukumnya adalah haram, bukan makruh. Hadis 216. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa, apabila datang ahadukum, salah satu kalian, al masjidah, ke masjid, falyanzur, maka hendaklah dia perhatikan. Fa in ra'a, maka jika dia melihat, fi na'laihi, pada kedua sandalnya, ya sandal atau sepatu atau yang lainnya sama aja, adan, kotoran, au qadaron, atau satu najis, falyamsahhu, maka hendaklah dia mengusap sandal tersebut. Mengusap apa? Kotoran tersebut pada tanah. Wal yusalli, dan hendaklah dia salat fihima, menggunakan sandal tersebut. Artinya sudah suci. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita datang ke masjid, sandal kita terkena najis, maka cukup diusapkan pada tanah dan tidak wajib untuk dibasuh dengan air. Meskipun najisnya tadi masih kelihatan menempel pada sandal kita, tapi kalau sudah kita usapkan ke tanah, maka ini sudah suci, boleh untuk sholat. Wal yusalli fihima, hendaklah dia sholat pakai sandal tadi. Ini karena zaman dulu masjidnya masih masjid tanah. Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum ini khusus untuk na'len, untuk sandal saja. Adapun kalau tai mengenai baju kita, maka tidak cukup untuk diusap-usapi tanah. Ini harus dicuci dengan apa? Air. Demikian juga kalau tai mengenai badan kita, ini tidak cukup untuk tanah, tetapi harus dicuci dengan air. Karena ini sudah kesepakatan para ulama. Maka saya ulangi lagi, ini hukum khusus untuk apa? Na'lain, sandal. Maka ini termasuk satu keringanan syariat. Syariat meringankan kepada kita, khusus untuk sandal tidak wajib pakai air. Mungkin ada orang yang merasa janggal nih, wah kok aneh sekali, sandalnya jelas masih kotor, kok sudah suci. Baiklah, supaya tidak merasa aneh, kita baca dalil berikutnya, karena dalil berikutnya ini memantapkan pemahaman ini. 217. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila waqi'a, menginjak, ahadukum, salah satu kalian, al-adha, kotoran. Nah, menginjak kan jelas apa? Ini ada tai anjing, panjenengan injak, jelas banget nempel. Bi khuffaihi, dengan kedua khufnya, kedua sepatunya. Fatahuruhuma, maka alat suci untuk kedua sepatu tersebut adalah at-turabu, tanah. Jelas sekali.
Kalau tadi hanya ada kata-kata falyamsah, hendaklah dia mengusap. Nah, mungkin kurang puas dengan kata-kata mengusap. Nah, sekarang jelas turabu, tanah, artinya tidak harus dengan apa? Air. Ini hukum khusus untuk khuf, untuk sandal, sepatu dan sejenisnya. Untuk perempuan, hukum ini berlaku juga untuk bagian bawah dari bajunya ya. Karena zaman dulu itu perempuan tidak memakai kaos kaki, tetapi untuk menutupi aurat kakinya mereka biasanya pakai baju yang panjang ya. Jadi bajunya itu menutupi telapak kaki, biasanya lebih panjang 1 jengkal ya. Nah, 1 jengkal ini karena menyeret ke tanah otomatis bisa mengenai tai-tai yang ada di tanah. Nah, ini hukumnya juga sama ya. Sandal, sepatu dan juga bagian ujung bawah dari baju perempuan ya. Karena apa? Hukumnya sama, di bawah semuanya. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada dalil khusus untuk baju perempuan? Ada ya. Saya kasih dalilnya ya. Kalau nggak salah fahadhihi bitilka ya. Nah, kalau nggak ada maka muntinah. Qalat, ada seorang perempuan berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna lana tariqan ilal masjid, kami punya jalan ke masjid, muntinah, berbau busuk. Nah, bau busuk ini berarti apa? Ada kotorannya. Fa kaifa naf'al, bagaimana harus kita perbuat? Idza mutirna, kalau kami kena hujan, nah, otomatis airnya akan tercemar oleh kotoran itu. Qala, Nabi balik bertanya, alaysa ba'daha tariqun hiya atyabu minha? Bukankah setelah itu masih ada jalan yang lebih suci darinya? Ya, jalannya kan tidak kotor semuanya kan, kotor kan sebagian saja. Qalat qultu bala, ya ada jalan yang bersih. Qala fahadhihi bihadhihi, maka jalan yang bersih ini dengan jalan maka yang kotor ini dibasuh dengan atau dibersihkan dengan jalan yang bersih ini. Alias sudah cukup apa yang terseret dari kotoran-kotoran sudah cukup untuk dibersihkan dengan debu-debu pada jalan yang bersih. Nah, ini jelas sekali untuk para perempuan hukumnya, hukum bagian baju bawahnya sama dengan sandal atau sepatu yang sudah kita bahas tadi. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, derajatnya adalah sahih. Kata kuncinya ini ya, fahadhihi bihadhihi. Baik, mungkin ada yang kurang puas juga. Sudah kasih 2 dalil atau 3 dalil masih belum puas. Nah, masih saya punya 1 dalil lagi supaya tambah mantap. Yutahhiruhu ma ba'dahu. Ummu Salamah ditanya oleh seorang wanita, wahai Ummu Salamah, inni imra'atun, sesungguhnya saya seorang wanita, utilu dhaili, saya panjangkan bagian bawah baju saya, yaitu supaya kakinya tidak kelihatan karena termasuk aurat. Fa amshi fil makanil qadir, lantas saya berjalan pada tempat yang najis. Gimana ini terkena najis? Maka Ummu Salamah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu, mensucikan dia apa yang ada setelahnya, yaitu tanah-tanah setelahnya itu sudah mencukupi dari najis yang menempel pada bajunya tadi. Baju bagian bawah saja nih. Kalau bagian atas harus dicuci dengan air seperti tadi. Ini juga hadis sahih riwayat Abu Dawud. Nah, maka di sini kita punya 4 dalil, semuanya menunjukkan bahwasanya tanah itu bisa digunakan untuk bersuci dalam kasus seperti ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. 218. Wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini, la yasluhu fiha, tidak pantas padanya, syai'un, sesuatu pun, min kalamin nas, dari ucapan-ucapan manusia. Maksudnya tidak boleh ngobrol ketika salat. Innama huwa, tiada lain, salat itu adalah at-tasbih, membaca tasbih, wat takbir, dan membaca takbir, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, maksudnya dan sejenisnya.
Karena faktanya kita sholat tidak hanya tasbih, tidak hanya takbir, tidak hanya baca Quran, tapi ada juga doa dan yang lain-lain. Itu maksudnya sama dengan ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini ada ceritanya. Muawiyah bin Hakam ini termasuk orang yang masuk Islamnya barusan, sehingga ilmunya masih sedikit. Nah, di tengah-tengah dia sholat jamaah, tiba-tiba ada sahabat Nabi yang bersin. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Maka Muawiyah ini mengetahui bahwasanya orang yang bersin kalau mengucapkan Alhamdulillah didoakan apa? Yarhamukallah. Nah, maka Muawiyah mengatakan Yarhamukallah. Maka semua sahabat yang hadir pada waktu itu memberikan kode kepada dia, jangan ngomong seperti itu. Nah, ditepuk dengan apa? Pada paha ya, supaya jangan ngomong gitu. Nah, Muawiyah ditegur seperti itu, dia malah bertanya, ngapain kalian itu melihat saya? Nah, dia ngomongnya berarti 2 kali. Sudah ngomong yarhamukallah, terus tambah ngomong lagi, ngapain kalian menegur saya? Nah, selesai sholat dipanggil oleh Nabi, kemudian dikasih tahu oleh Nabi ini. Sholat ini tidak pantas untuk ngomong. Kalau ngomong ya batal. Maka kata-kata la yasluh, tidak pantas, itu maksudnya tidak boleh, tidak sah, tidak halal. Nah, terus bagaimana hukum sholatnya Muawiyah bin Hakam tadi? Karena dia tidak paham, maka dia dimaafkan, sehingga sholatnya tetap sah. Sama dengan sholatnya Abu Bakrah. Abu Bakrah itu masuk ke masjid, tiba-tiba langsung rukuk di depan pintu masjid. Belum sampai shaf sudah rukuk. Kemudian langsung sambil rukuk itu jalan menuju shaf ini. Nah, oleh Nabi SAW ditegur selesai sholat. Mudah-mudahan kamu tambah semangat untuk sholat jamaah supaya tidak telat, tapi besok lagi jangan diulangi. Nah, Nabi hanya mengatakan jangan diulangi, tapi Nabi tidak menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Kenapa? Dia tidak paham. Maka kalau kita terlambat, ya kita harus menuju ke shaf dulu, baru sampai shaf, baru kemudian rukuk. Jangan rukuk di depan pintu sana, nggak benar. Nah, ini tapi tujuannya supaya nggak telat ya. Karena kalau sudah rukuk sama imam kan nggak telat kan. Nah, ini dia rukuk supaya nggak telat gitu. Tujuannya bagus, tapi caranya apa? Tidak bagus. Dan kemudian kita ambil pelajaran dari sini bahwasanya orang yang bodoh itu ma'dzur, itu dimaafkan. Ini Muawiyah bin Hakam bodoh, dia tidak paham bahwa salat tidak boleh ngobrol, maka dia dimaafkan oleh Nabi SAW. Tetapi para ulama mengatakan orang yang bodoh itu dibagi 2. Pertama, apabila dia bodoh tetapi bodohnya tidak mau belajar, nah maka di sini tidak dimaafkan. Kalau bodohnya karena memang dia belum sampai ilmunya, dia belajar. Muawiyah bin Hakam ini ikut belajar bersama Nabi SAW. Buktinya apa? Dia tahu bahwasanya orang bersin didoakan yarhamukallah, berarti dia belajar. Tapi ilmu yang lain dia belum sampai, nah maka dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang hidupnya misalnya di Solo, Solo ini pengajian banyak sekali, masjid-masjid banyak pengajian, tapi dia nggak pernah mau hadir sama sekali, sehingga dia bodoh, nggak paham. Nah, di sini adalah orang bodoh yang tidak ma'dzur, yang tidak dimaafkan. Sehingga kalau ada orang Solo tidak paham bahwasanya minuman keras haram, dia minum minuman keras, ini tidak dimaafkan. Kenapa? Di Solo sudah banyak pengajian, kenapa enggak hadir? Sehingga tidak tahu bahwasanya minuman keras haram, enggak boleh. Ada orang Solo Muslim berzina, dia mengatakan saya tidak tahu kalau berzina haram, ini enggak dimaafkan. Karena apa? Pengajian banyak di Solo. Tapi kalau orang yang hidupnya di pelosok hutan sana, nggak paham kota, dia tidak paham bahwasanya miras haram, tidak paham bahwasanya zina haram, nah ini baru dimaafkan. Hadis berikutnya 219. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, in kunna, sungguh adalah kami, lanatakallam, kami dulu ngobrol-ngobrol fis salati, ketika salat, ala ahdin nabiyyi, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukallimu, mengajak bicara, ahaduna, salah satu kami, sahibahu, kepada rekannya, bihajatihi, dengan hajatnya. Ini dulu di awal-awal Islam. Hatta nazalat, sampai turun ayat, hafidhu ala salawati, jagalah waktu-waktu salat, was salatil wusta, juga salat yang paling baik, yaitu salat asar.
Jadi sholat asar itu adalah sholat yang paling baik. Wa qumu, dan berdirilah kalian. Berdiri ini maksudnya sholat lillahi, karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Qanitin ini maknanya ada dua. Pertama khusyuk, yang kedua diam. Nah, sahabat Zaid bin Arqam yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, fa umirna, kami diperintahkan, bis sukuti, untuk diam. Berarti Zaid bin Arqam menafsirkan kata-kata qanit di sini adalah apa? Diam. Salatlah kalian dengan diam. Wa nuhina, dan kami dilarang, anil kalami, dari ngobrol. Hadis muttafaqun alaih, dan lafalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di awal-awal Islam orang-orang sholat itu masih boleh ngobrol. Jadi misalnya kita sedang sholat, kemudian kita teringat utang kita kepada rekan kita di sebelah. Nah, boleh tanya, utangku dek ini biro. Nah, kemudian lanjutkan lagi. Ini boleh di awal Islam. Tetapi setelah turun ayat ini, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, sahabat sudah nggak boleh lagi. Maka hukum Islam ini sifatnya apa istilahnya, Pak? Tidak langsung, itu apa namanya? Bertahap, sifatnya bertahap. Aisyah mengatakan, seandainya Islam itu ketika menurunkan Quran pertama kali langsung jangan berzina, nggak akan ada yang mau masuk Islam. Kenapa? Adat orang Arab berzina biasa. Seandainya Quran ini turun pertama kali langsung mengatakan jangan minum minuman keras, nggak akan ada yang mau masuk Islam. Kenapa? Adat orang Arab setiap hari mereka minum minuman keras. Maka Islam ini pertama kali tidak mengajarkan begitu, tetapi mengajarkan akidah dulu. Ya, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah begini, ada jannah, ada neraka. Nah, begitu sudah akidahnya mantap, baru dikasih syariat-syariat. Karena itu akidah nomor satu diutamakan. Kalau sudah mantap akidah, baru apa? Syariah, insya Allah diterima semuanya. Dan kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya kata-kata qanitin itu mempunyai beberapa makna. Yang terkenal qanit itu kan artinya khusyuk kan, tapi ternyata di sini diartikan as-sukut, diam. Qanit kadang-kadang juga bermakna taat atau tunduk. Nah, maka ini dalam bahasa Arab disebut lafal mushtarak. Lafal mushtarak adalah satu lafal yang memiliki beberapa makna, bisa bermakna banyak. Hadis berikutnya 220. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu, tasbih itu lirrijal, untuk kaum laki-laki, wat tasfiqu, adapun menepuk tangan itu adalah lin nisa, untuk para wanita. Muttafaqun alaih. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan, maksudnya fis salati, di tengah-tengah salat. Maksud hadisnya adalah kalau di tengah-tengah salat ada sesuatu yang kita perlu untuk menegurnya, maka caranya adalah kalau kita laki-laki kita mengucapkan subhanallah. Adapun kalau kita perempuan, maka hendaklah kita menepuk tangan. Contohnya misalnya imam semestinya rukuk tetapi malah sujud. Nah, para makmum mengingatkannya, bukan mengatakan belum rukuk, bukan gitu. Kalau dia mengatakan belum rukuk, nah ini salat dia batal. Dia cukup mengucapkan subhanallah. Imamnya akan sadar, oh ya saya salah. Nah, kalau untuk perempuan caranya adalah tasfik. Nah, tasfik ini oleh para ulama ada dua penjelasan. Ada yang mengatakan tasfik itu begini. Karena kan salat kan begini kan. Nah, maka tidak usah mengubah posisi. Bagian dalam dari telapak tangan kanan dipukulkan pada bagian luar dari telapak tangan kiri. Ada juga yang mengatakan yaitu dengan dua jari. Yang jelas tidak ada yang mengatakan begini. Nah, maka tidak boleh kita sholat, wanita sholat menepuk gini, nggak boleh, karena ini menyerupai tepuan orang-orang yang bermain-main. Kalau saya lebih cenderung pendapat pertama, menepuknya seperti ini karena ini tidak menggerakkan banyak dari tubuh kita. Riwan. Okay. Okay. Nah, ini sudah terlanjur berdiri, tidak ataqiyah. Kemudian makmum itu akan apa? Posisi imam ini yang sudah berdiri ini langsung duduk. Untuk itu hukumnya khusus.
khusus apabila imam lupa dari tahiyat awal, maka dibagi dua. Kalau imam ini sudah berdiri secara sempurna, para ulama memfatwakan haram untuk balik. Apabila dia nekat balik padahal tahu hukum haramnya, maka sholatnya batal. Tapi kalau imam ini tidak paham sehingga dia balik, maka dia dimaafkan. Tetapi hendaklah setelah itu dia belajar bahwasanya sholatnya adalah tidak sah. Sholat seperti itu adalah tidak sah. Ini kondisi pertama, apabila berdirinya sudah sempurna. Kondisi kedua, apabila dia berdirinya belum sempurna, masih miring begini, baik itu miringnya seperempat atau miringnya setengah atau miringnya 2/3, sama aja, pokoknya belum sempurna, maka dia harus untuk balik. Apabila dia balik, maka nanti setelah itu nggak ada sujud sahwi. Kalau dia sujud sahwi, maka itu salah, karena Rasulullah SAW mengatakan wala sahwa alaih, tidak ada sujud sahwi. Adapun kalau dia sudah terlanjur berdiri, karena dia tidak boleh untuk balik, maka hendaklah dia menyuruh para makmum untuk berdiri semuanya. Pernah terjadi pada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah mengimami salat 4 rakaat atau 3 rakaat. Dia lupa dari tahiyat awal, terlanjur berdiri tegap. Para jamaah tasbih semuanya. Maka karena beliau sudah tegap begini, beliau tidak boleh duduk, maka beliau malah membalik. Subhanallah. Jadi sambil mengisyaratkan kepada jamaah, kamu yang berdiri, kamu yang subhanallah. Akhirnya para jamaah semuanya berdiri. Nah, kemudian selesai sholat, Mughirah ini menjelaskan, ini adalah sabda Nabi SAW. Kalau imam itu sudah tegak berdiri sempurna, dilarang untuk balik lagi. Maka ini hukum khusus Pak, untuk tahiyat awal, apabila sudah terlanjur berdiri jangan balik. Iya, kalau yang berdiri tegak, dia wajib sujud sahwi karena dia sujud sahwinya mengganti dari tahiyat yang dilupakan. Adapun yang balik tadi tidak sujud sahwi, kenapa? Tidak ada yang perlu diganti. Sujud sahwi itu dilakukan untuk 3 sebab. 1, apabila ada kekurangan. 2, apabila ada penambahan. Sholat duhur mestinya 4 rakaat malah 5 rakaat, ini penambahan. 3, apabila ragu-ragu, ana ini sudah rakaat 2 atau 3 ragu-ragu, 4 atau 3 ragu-ragu. Nah, ini ada sujud sahwi. Selain ini nggak ada sujud sahwi. Nah, maka orang yang imam tadi yang lupa berdiri kemudian diingatkan akhirnya duduk, dia tidak melakukan penambahan, dia tidak melakukan pengurangan, dan dia tidak ragu-ragu berapa rakaat. Berarti tidak ada sujud sahwi, dan itulah yang disabdakan oleh Nabi, la sahwa alaih, tidak ada sujud sahwi atas dia. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini tidak hanya berlaku untuk sholat jamaah, hadis ini juga berlaku untuk sholat sendirian. Misalnya kita lagi sholat sendirian di rumah, kemudian istri kita mau masuk rumah, kemudian dia memanggil kita. Nah, dia tidak tahu kalau kita sedang sholat. Nah, caranya kita mengucapkan tasbih, subhanallah. Nah, ini istri kita paham, oh dia lagi sholat. Atau misalnya anak kita datang ke rumah kita, dia biasanya minta izin untuk masuk. Nah, kita sedang sholat, nah, kita ucapkan tasbih aja, subhanallah. Maksudnya apa? Melebu, nggak usah nunggu, saya masih sholat. Nah, itu caranya mengucapkan tasbih bagi orang-orang yang sedang sholat, tidak harus sholat jamaah. 221. Wa an Mutarrif ibni Abdullah ibni Syikhir an abihi qala ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi, sementara di dada beliau azizun, ada suara ka azizil mirjal, seperti suaranya periuk, yaitu periuk kalau dimasak air padanya dia akan menggelegak airnya, akan ada suara kubluk-duk blekuduk. Nah, dadanya Nabi itu juga ada suara. Suara apa? Minal buka, dari sebab menangis. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sedang salat menangis sampai bersuara terisak-isak, ini salatnya tidak batal. Kenapa? Dia tidak mampu untuk menolak tangisnya tersebut. Dan ini menunjukkan betapa khusyuknya Rasulullah SAW dalam salat sampai beliau itu menangis terisak-isak seperti ini. Maka kita perlu untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
karena kurangnya khusyuk kita dalam sholat kita. Seringkali kita sholat tetapi kita memikirkan duit, memikirkan uang, memikirkan rupiah, memikirkan utang, memikirkan bisnis. Masya Allah, ini banyak sekali kekurangan kita sholat. Maka hendaklah kita biasakan selesai sholat, selesai salam langsung mengucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kita minta maaf kepada Allah karena sholat kita tidak sempurna. Inilah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini.